Beberapa waktu lalu, heboh pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut adanya konflik di antara Panglima TNI dengan Kasat TNI. Ia bahkan berani menyebut TNI tak ubahnya sebuah ormas atau gerombolan. Pernyataan kontroversial Effendi Simbolon lantas membuat Kasat Dudung Abdurrahman marah besar. Serangkaian teror hingga ancaman pembunuhan yang ditujukan kepadanya membuat Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf atas kekisruhan yang dibuatnya. Dikenal sebagai politisi yang akrab dengan kontroversi, berikut 7 fakta Effendi Simbolon, anggota DPR tajir yang jadi buronan TNI. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Effendi Simbolon lahir di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ia mengawali masa sekolahnya dengan menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru pada tahun 1969. 6 tahun berselang, atau tepatnya di tahun 1975, Effendi memutuskan pindah ke Jakarta dan masuk ke SMP Negeri 41 Jakarta. Betah tinggal di ibu kota, di tahun 1979, Effendi lalu melanjutkan masa SMA-nya di SMA Negeri 3 Jakarta. 2. Kuliah. Setelah melewati masa SMA, Effendi Simbolon kemudian melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan. Ia mengambil jurusan S1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya di tahun 1982. Kerja keras dan tekad tidak kenal menyerah membuat perjuangan Effendi Simbolon muda berbuah manis dan berhasil meraih gelar doktorandus pada tahun 1988. Disinilah awal mula tonggak perjalanan hidup seorang Effendi Simbolon dimulai. 3. Karir. Setelah menyelesaikan masa kuliahnya, Effendi Simbolon langsung bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia, mulai dari menjadi asisten direktur Jayanti Group, lalu menempati posisi strategi sebagai wakil presiden direktur di PT Sinar Alam Lestari, hingga pernah menjadi konsultan bagi PT Pupuk Kaltim. Setelah itu, ia pun memantapkan diri untuk terjun ke dunia politik. Keputusannya terbukti benar. Effendi Simbolon akhirnya mampu melenggang ke Senayan di tahun 2004 sebagai perwakilan Dapil DKI Jakarta 1. Setelah itu, perjalanan karir Effendi Simbolon di dunia politik semakin stabil. Di pemilihan legislatif tahun 2009, ia pun kembali terpilih menduduki kursi rakyat Dapil DKI Jakarta 3. 4 tahun berselang, Effendi Simbolon sempat mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Namun, ia dan Jumiran Abdi yang menjadi wakilnya harus menerima kenyataan kalah dalam perolehan suara. Pasangan Effendi Jumiran meraih posisi kedua dengan 24,34% suara, kalah dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi dengan 33% suara. Meskipun gagal menjadi gubernur, namun karir Effendi di legislatif masih berjalan lancar. Di pemilihan periode 2014-2019 dan 2019-2024, Effendi Simbolon selalu mampu mengamankan 1 kursi DPR RI. Bahkan, sejak tahun 2019 hingga kini, Effendi berstatus sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. 4. Organisasi. Selain aktif sebagai politikus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari tahun 2004, Effendi juga memiliki catatan organisasi yang lumayan mentereng. Di antaranya, Effendi pernah menggantikan Dodi Susanto untuk menempati posisi Ketua Umum PB Lembaga Karate Do Indonesia atau PB Lemkari. Selain itu, Effendi juga pernah menjadi salah satu pendiri sebuah organisasi besar, yakni Organisasi Pusat Punguan Simbolon Dohot Poruna se-Indonesia (PSPI), sebuah perkumpulan bagi keluarga dengan marga Simbolon. Di sana, Effendi yang memiliki pengaruh besar kemudian diangkat menjadi ketua umum. 5. Keluarga.
Effendi Simbolon menikah dengan seorang wanita bernama Dra Desi Trinita BR Tobing. Dari pernikahan keduanya, mereka dianugerahi 4 orang anak yang masing-masing bernama Horas Yosua Gradio Simbolon, Antonio Abraham Posma Simbolon, Vino Immanuel Hamonangan Putra Simbolon, dan Adelio Timothy Anugrah Bolon Simbolon. Meskipun tidak terlalu terekspos ke media, kehidupan keluarga Effendi Simbolon tampak harmonis dan jauh dari kabar miring. 6. Kekayaan. Berdasarkan data yang diambil dari LHKPN 31 Desember 2021, total kekayaan Effendi Simbolon mencapai 151 miliar rupiah. Dengan rincian 9 aset berupa tanah serta bangunan yang tersebar di kota Jakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan nilai 133,6 miliar rupiah. Selain aset-aset tadi, ia juga memiliki tabungan kas sekitar 13 miliar dan surat berharga senilai 1.271.364.000 rupiah. Bukan hanya itu saja, Effendi juga memiliki 9 mobil mewah dengan total value sekitar 3.055.000.000 rupiah. Di antaranya, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 berharga sekitar 650 juta rupiah. Lalu, ada juga mobil merek Toyota Alphard. Harga mobil keluaran tahun 2016 itu ditaksir sekitar 650 juta rupiah. Terakhir, pria kelahiran 1 Desember 1964 itu juga mengoleksi mobil Hyundai H1 Royal tahun 2019. Setidaknya, Effendi Simbolon harus merogoh kocek hingga 600 juta rupiah untuk memiliki mobil keluaran Korea Selatan tersebut. 7. Kontroversi. Selain konfliknya dengan TNI yang baru-baru ini terjadi, Effendi Simbolon ternyata juga pernah memiliki kontroversi yang tak kalah panasnya. Tepatnya pada saat Pilkada Sumut 2013 lalu, Effendi Simbolon yang kala itu maju sebagai calon gubernur Sumut bersama Jumiran Abdi melakukan suatu tindakan blunder. Ia sempat menyebut, andai terpilih nantinya, ia akan mengembalikan kejayaan kota Bagan Siapi-Api sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Sumut dan Indonesia. Pernyataan yang digaungkan di kantor DPD PDIP Sumut itu lantas membuat heboh publik Sumatera Utara. Pasalnya, kota Bagan Siapi-Api bukan termasuk dalam wilayah Sumatera Utara, tapi termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Pernyataan Effendi juga dikomentari warga Riau dan menyebut kalau Effendi tidak mengenal wilayah Sumut serta hanya menjadikan Bagan Siapi-Api sebagai alat politik belaka. Bahkan, Partai PDIP juga geram dan menganggap perkataan Effendi hanya memalukan nama baik Partai PDIP saja. Bagaimanapun juga, kasus perselisihan Effendi Simbolon dengan TNI AD sudah berlalu dan saling memaafkan. Apapun itu, semoga saja bisa menjadi pelajaran terlebih bagi pihak Effendi Simbolon agar bisa lebih bijak dalam mengeluarkan statement di muka publik, terutama yang bisa memicu pergesekan antar sesama. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.